Oke, kita memasuki hari terakhir kuliah kita ya. Ini adalah hari terakhir dari kuliah mata kuliah struktur beton 1. Mohon maaf tadi ada rapat, jadi terus ternyata lewat jamnya, jadi eh, kita mulainya jadi terlambat setengah jam ya. Tetapi materinya cuma kurang sedikit, jadi kita hari ini tetap akan membahas kolom ya. Sekali lagi kita itu udah belajar tentang perilaku dari suatu kolom gitu ya, pentingnya sengkang ikat, karena untuk mengconfine dari core beton, mencegah tekuk dan seterusnya gitu ya. Lalu perilakunya, lalu bagaimana menghitung kapasitas aksialnya, karena sekali lagi kolom itu dominan aksial. Lalu jangan lupa ikuti persyaratan tambahan sesuai dengan Holy Bible kita nih, bahwa luasan itu nggak boleh kurang dari 1%, nggak boleh lebih dari 8% untuk tulangannya longitudinal, bahkan diameternya juga ditentukan ya, sama jumlah tulangannya itu juga ditentukan, karena berhubungan juga untuk mengikat si sengkang. Lalu untuk sengkangnya sendiri juga diameternya ditentukan, spasinya juga ditentukan. Jadi selain dengan kebutuhan gayanya, harus cek juga batasan ini ya, ini juga harus dicek. Lalu habis itu jangan lupa nih, kalau misalkan kapan kita butuh nambah ties, ini juga sering kurang nih kalau pada desain. Jangan lupa kalau ini jaraknya kurang dari 150 boleh nggak ditambah ties. Tapi kalau dia lebih dari 150 wajib ditambah ties gitu ya. Lalu juga harus ada tulangan berseling ini ya. Tidak lebih dari 150 yang tidak tertumpu secara lateral. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mendesain tulangannya misalkan ada 5 ya. Misalkan gini nih, ada 5. Nah, seperti ini kan, ya inilah ya, anggap aja ini oke. Nah, ini kan yang kita ganti ini ya warna ya. Yang ini kan tertumpu sama si sengkang yang ini nih. Ini kan bagian dari sengkang ya. Yang ini sama yang ini tertumpu bagian sini kan, bagian dari sengkang ini tertumpu kan. Jadi dia tertumpu secara lateral. Nah ini kan ada selingannya, ini dia nggak tertumpu ya, ke lateral nggak ketumpu. Nah ini juga nggak ketemu, ini juga nggak ketumpu. Nah jarak antara batang longitudinal yang tertumpu secara lateral, batang longitudinal berseling yang tertumpu secara lateral, itu harus tidak lebih jauh dari 150 bersihnya. Nah ini harus dikasih ties juga nih di sini. Gitu. Seperti itu gitu ya. Jadi ini perlu jadi perhatian nih kapan kita nambah ties. Ini bisa dibuka di SNI 2847-nya ya. Ini kebetulan kalau SNI yang baru ini pasal 25 kalau nggak salah, 25. Tapi ini gambarnya persis banget ada di sini. Oke, terus habis itu kalau misalkan pakai sengkang spiral jangan lupa cek persyaratan yang ini ya. Jadi sekali lagi kita harus double cross check lagi nih, karena Holy Bible itu tuh nggak cuma ngatur satu jenis, tapi dia ngaturnya banyak nih. Intinya adalah semua itu kita lakukan gitu aja, ya pastikan aja itu terfulfill gitu. Terus ini sekali lagi kalau beton ada prelimnya ya, jadi keuntungannya kita bisa menebak ukuran dari penampang kita, gunakan prelim ini gitu ya. Lalu kemarin udah nyobain beberapa soal sederhana gitu kan. Nah, ini semua masih murni aksial kan, masih murni aksial. Nah, kalau misalkan ada momen gitu ya, karena hampir most of columns itu pasti aksial plus momen. Nah, jadi kita harus bagi tugas. Nah, disitulah konsep dari diagram interaksi. Jadi,
siapa menahan aksial dan siapa menahan momen. Itu adalah konsep dari yang namanya interaksi. Intinya koordinasi aja kalau misalnya ada satu yang mau makan, si kakak atau si adik gitu aja. Jadi kapasitas kolom kan ya itu aja ya. Jadi maksudnya kolom section sekian dengan tulangan sekian, ya kan kapasitasnya mentok-mentok sekian gitu kan. Nah, sekiannya ini nih mau dimakan siapa? Kalau misalkan adik nggak makan, kalau misalkan momen nggak makan, bisa dimakan full oleh aksial, bisa dimakan oleh kakaknya full. Tetapi kalau sebaliknya juga ya, kalau kakaknya nggak makan, bisa dimakan oleh adiknya. Jadi full nih 100% dimakan adiknya, bisanya di 100% dimakan oleh si momen gitu. Nah, kalau mereka mau makan setengah-setengah, ya udah berarti ini 50 ini 50. Kalau aksialnya mau makan lebih banyak 75, berarti sisanya si momen cuma bisa nahan 25. Intinya gitu, intinya pisahnya 100%. Gimana caranya mereka bagi tugas gitu. Itu konsep interaksi. Jadi mereka berkoordinasi nih. Udah ya saya setengahnya gitu. Nah, istilahnya gitulah gambarannya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi si si aksial dibagi kapasitas maksimum aksialnya, ditambah si momen dibagi kapasitas maksimum si kolom bisa nahan momen, itu pokoknya jumlahnya satu gitu. Jadi disinilah yang dimaksud interaksi itu gitu. Jadi ini intinya itu tadi ya, pembagian tugasnya itu siapa nih yang mau makan pizza gitu. Pokoknya mah kapasitas kolom itu ya sekian satu gitu, nggak bisa 200% gitu, nggak bisa gitu. Nah, kita akhirnya masuk ke diagram interaksi ya secara lebih detail. Jovian bisa minta tolong bacain? Bisa, Bu. Oke. Diagram interaksi, kekuatan kolom dapat dievaluasi dari kombinasi beban aksial dan momen. Diagram interaksi kolom dihitung berdasarkan rangkaian distribusi regangan yang masing-masing akan menghasilkan nilai P dan M. Proses perhitungan diilustrasikan pada gambar 7.8 dan gambar 7.8a adalah penampang kolom dengan distribusi regangan seperti pada gambar 7.8b di mana regangan maksimum adalah 0,003. Lokasi garis netral dan regangan pada setiap lapis tulangan dapat ditentukan berdasarkan distribusi regangan, sehingga ukuran balok tegangan tekan dan tegangan pada tulangan dapat ditentukan seperti pada gambar 7.8c. Besarnya gaya pada beton dan gaya tulangan dapat ditentukan berdasarkan luasnya seperti pada gambar 7.8d. Gaya aksial Pn adalah jumlah dari gaya pada beton dan tulangan, sedangkan Mn adalah gaya dikalikan dengan jarak ke garis netral. Nilai Pn dan Mn ini dinyatakan sebagai satu titik pada diagram interaksi. Oke, thank you Jovian. Nah, jadi konsepnya adalah ini ya. Pokoknya analoginya adalah pizzanya mentok-mentok 100%, pizzanya cuma ada satu, tetapi harus menahan aksial dan juga momen. Jadi bagi tugas nih, siapa menahan berapa bagian menahan aksial, berapa bagian menahan momen. Intinya adalah kayak gitu ya, interaksi itu. Nah, teknisnya cara membuat interaksi gitu kan, itu gimana gitu kan ya. Nih, jadi mungkin ini ya. Jadi kapasitas mentok si kolom itu di sini nih, di perimeternya. Gitu. Jadi lewat dari ini kolom itu nggak cukup, nggak kuat. Jadi ini udah bener-bener kapasitas mentok pizza 100% mentok aja. Itu tuh di perimeternya ini gitu. Nah, jadi si sama dengan satu itu di ujung ini ya, sama dengan satu ini. Nah, jadi pertanyaannya adalah itu siapa yang makan pizzanya kan? Misalkan si momen nggak makan. Ini kan di nol ya momen nggak makan. Nah, ini si aksialnya makan 100% kan? Gitu. Jadi ada kalau momen nggak makan, kemampuan buat menahan aksial tuh setinggi ini gitu. Nah, kalau misalkan momennya agak makan deh di sini kan ya, agak makan dikit nih misalkan di sini lah ya, ya misalkan gini lah ya, mentok-mentok berarti aksialnya sekian kan ya, agak reduce sedikit gitu kan, ya intinya gitulah. Jadi konsep dari diagram interaksi itu adalah suatu kolom tuh kapasitas mentoknya di perimeter. Jadi gimana nih
buat nahan strategi, buat nahan aksial sama momen. Dia harus kerjasama gitu. Jadi itu ya konsepnya kayak gitu. Nah sekarang gimana caranya bikin si perimeter ini? Nah, jadi ini untuk satu kolom punya kayak gini ya. Jadi satu kolom itu punya satu diagram interaksi dan diagram interaksi ini bentuknya pejal. Ini kebetulan apa gambarnya apa namanya gambarnya apa sebidang kan ya. Tapi ini sebenarnya gini. Lalu yang keluar bidang yang ke kita ini juga adalah gini. Jadi bentuknya pejal sebenarnya. Anggapnya kayak bola aja gitu loh. Jadi bentuknya pejal ya, gitu. Ke yang tegak lurus yang masuk ke bidang juga, masuk ke bidang gambar juga ya. Pokoknya anggapnya kayak bola lah, pejal gitu. Nah, jadi satu kolom punya si pejal ini satu gitu. Nanti beda kolom punya lagi, kolom beda section lagi punya lagi, beda tulangan punya lagi. Pokoknya intinya untuk satu kolom dengan ukuran sekian, tulangan sekian itu dia punya satu diagram interaksi. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya nih bikin si diagram interaksi si pejal ini gitu pertanyaannya. Nah, caranya adalah tadi yang udah disinggung sama Jovian tadi. Kita pelan-pelan ya. Kalau misalkan apa masih nggak ngerti, langsung nanya ya. Ya, intinya adalah kombinasi beban aksial momen. Oke. Berdasarkan rangkaian distribusi regangan yang masing-masing menghasilkan nilai P dan M. Jadi kata kuncinya ini ya, rangkaian distribusi regangan yang masing-masing menghasilkan nilai P dan M. Coba kita lihat ya. Nah, ini. Nah, jadi misalkan ini suatu penampang nih. Misalkan ini kolom ya, berarti ya kolom tapi bentuknya agak persegi panjang kan. Kolom bentuknya agak persegi panjang, apa lebarnya B, lalu ini ada dua tulangan ya, tulangan tekannya dua di atas, dua di bawah ya kayak gini lah ya. Terus apa ini tulangan tarik ke serat atas D gitu, terus tingginya H gitu kan ya. Nah, apa ini untuk satu kondisi regangan nih misalkan. Jadi untuk suatu kondisi regangan di mana di atasnya itu regangan betonnya 0,03 gitu kan ya, emang maksimum selalu sekian. Terus habis itu C-nya ini ada di sini, C-nya segini ya. Terus habis itu menghasilkan regangan baja sekian lah ya gitu. Ini regangan tekannya sekian gitu. Lalu kita pakai stress block kayak gini kan ya. Gitu, ya kita udah jago lah ya. Terus kita integralkan kan jadi internal force kayak gini. Lalu kan kita bisa ngitung ya sigma sigma momennya kan jadi mn. Lalu sigma eh, PN-nya gitu kan ya. Nah, terus itu dicatat gitu. Terus habis itu regangannya ditambahin terus. Jadi bayangin aja kalian tuh regangannya terus ditingkatkan kan untuk kondisi yang kayak begini. Masih. Untuk kondisi pembebanan sekian gitu ya, lalu pakai analisis ini semua set lalu dapat kombinasi PNMN. Lalu regangannya tingkatin lagi dapat lagi PNMN. Regangannya tingkatin lagi dapat lagi PNMN gitu terus. Nah, jadinya itulah dimaksud rangkaian distribusi regangan yang masing-masing menghasilkan nilai P dan P dan M itu dicatat lalu diplot. Nah, jadilah apa namanya? Diagram interaksi gitu. Ya ini ya awalnya coba tinjau kalau 78A distribusi regangan pada 78B regangan maksimum 0,03. Lokasi garis netral pada regangan pada setiap lapis tulangan dapat ditentukan berdasarkan distribusi regangan, ya kan? Sehingga ukuran pokok tegangan tekan dan tegangan pada tulangan dapat ditentukan. Oke, besarnya G dan gaya pada beton dan pada tulangan dapat ditentukan berdasarkan luasnya seperti pada ya. Gaya aksial PN adalah jumlah dari ngitung PN-nya, jumlah dari gaya pada beton dan tulangan. MN, ya sigma momennya ya, dikalikan dengan jarak ke garis neutral. Ya udah gitu aja. Jadi bayangin aja nih awalnya kalian apa tinjau banyak regangan nih. Awalnya misalkan awalnya misalkan
gini misalkan. Terus tingkatin lagi. Ya gitu terus gitu. Jadi banyak kondisi kayak gini. Jadi awalnya regangannya yang paling kecil, terus nambah terus gitu. Jadi tiap regangan ini PN sama NN berapa? Tingkatin lagi regangannya, PN sama MN berapa? Tingkat lagi terus PN sama MN berapa dicatat gitu itu. Nah, itulah cara membuat ini semua nih. Catatannya ini kan sebenarnya apa namanya? Pasangan ya. Untuk PN-nya sekian, MN-nya 0. Untuk PN-nya yang sekian ini, MN-nya sekian. Untuk titik yang ini nih, PN-nya sekian ya berarti ya. Itu MN-nya sekian. Ya, gitu itu. Nah, pasangan itu semua didapatkan dengan kayak gini nih. Awalnya regangannya kayak gini. Dapatlah titik yang ini. Lalu regangannya naik lagi nih. Dapatnya titik yang ini. Lalu terus naikin sampai kondisi balance. Dapatnya titik C. Lalu naikin lagi ya. Dapatnya titik D. Terus naikin terus. Dapatnya titik E. Jadi ini semua titik-titik ini dicatat. Lalu dihubungkan. Nah, itulah dapat diagram interaksi gitu. Intinya kolomnya tetap ini, tapi kita lihat kalau awalnya regangannya kayak gini bisa nahan berapa, regangan tingkatin bisa nahan PN MN berapa, regangan lagi tingkatin bisa nahan PN sama NN berapa, gitu terus saja. Pokoknya pair-nya PN ketemu MN berapa, catat lalu hubungkan semuanya. Nah, terbentuklah diagram interaksi. Nah, ini adalah titik-titik penting, minimal mendapat titik-titik penting di diagram interaksi itu. Kan ini bisa banyak ya titiknya, sini, terus harus dicatat gitu. Nah, minimal ada beberapa titik penting, seperti titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Nah, kita akan belajar kenapa titik ini penting ya. Fernando Rasimin, bisa tolong bacain? Fernando Rasimin ada nggak? Enggak ada. Michael Samuel Sugiharto, bisa tolong bacain? Baik, Bu. Ya. Kapasitas dari sebuah kolom dapat dinyatakan dalam diagram interaksi seperti pada gambar 7.9 yang menunjukkan hubungan beban aksial dan momen lentur. 1. Point A, pure axial load. Point A in figure 11-13 and the corresponding strain distribution represent uniform axial compression without moment, sometimes referred to as pure axial load. This is the largest axial load the column can support. Later in this section, the maximum usable axial load will be limited to 0.80 to 0.85 times the pure axial load capacity. 2. Point B, zero tension onset of cracking. The strain distribution at B in figure 11 until 13 corresponds to the axial load and moment at the onset of crushing of the concrete, just as the strains in the concrete on the opposite face of column reach zero. Case B represents the onset of cracking of the least compressed side of the column. Because tensile stresses in the concrete are ignored in the strength calculations, failure loads below point B in the interaction diagram represent cases where the section is partially cracked. Oke, thank you Michael. Nah, Michael menyebutkan ada 2 poin penting nih dari diagram interaksi yang kita buat. Sekali lagi, untuk satu section, satu diagram interaksi ya. Jadi kalau misalkan beda kolom, kalian punya different diagram interaksi gitu ya. Jadi untuk satu diagram interaksi, untuk satu kolom itu ya, itu tuh yang ada poin A nih. Poin A tuh penting karena dia itu poin pure axial load, di mana ini anggapannya ya tadi kalau kita punya kakak sama adik yang misalnya kakaknya nggak makan, misalnya kakaknya si Bomen, kakaknya nggak makan pizza sama sekali nih, pizza full dimakan oleh si adik gitu ya. Jadi si kolom murni nggak nahan momen, pure cuma menahan aksial. Nah sebenarnya ini adalah yang udah kalian latihan kalau dia cuma nahan kalau aksial doang, bebannya sentris ya, bebannya cuma aksial terus ada di pusat sentroid si kolom gitu ya. Kalau ceritanya nih murni aksial gitu kan. Nah yang kejadian itu kayak gini nih, kalau murni aksial, strain-nya beneran uniform dan semua compression gitu ya.
Ya bayangin aja kan strain kan tinggal apa namanya? Kalau misalkan di Macban itu kan kalau ada section ketekan kan tinggal paper A kan ya. Cuma gitu kan ya. Ini di Macban, di pondasi semuanya gitu tuh. Tinggal paper A tuh kan oh ya ini ya sama juga dengan rumus ini nih. Ini kan rumusnya si aksial kan. Ini kan tegangan aksial. Tegangan aksial kan uniform untuk satu section ya. Uniform nih angkanya ya misalkan 10 MPa misalkan. Ya gitu, beneran ini gitu, full semuanya 10. Nah, jadi ya strain-nya pun ya uniform nih, strain-nya uniform kan dan mentoknya kan si kolom tuh epsilon CU ya mentoknya. Jadi kalau si momen nggak makan itu berarti kapasitas aksial mentok ya tinggal epsilon CU-nya itu kan mentok ya kapasitas strain maksimum si beton kan epsilon CU dalam desain ya tinggal dikalikan apa namanya pakai ini ya pakai apa hubungan modulus lah ya. Nah, itu kan seluasan ini kan tegangannya juga nanti dapat juga dan juga seluasan ini. Jadi uniform kan dan semuanya compression gitu. Jadi mentok-mentoknya ya segini gitu kan ya. Gitu. Nah, terus apa lagi? Ya, ini yang mungkin yang penting-penting ya. The largest axial load dari yang bisa disupport sama kolom. Terus nah biasanya di apa walaupun ya sebenarnya kan bisa fullnya berapa misalkan tapi biasanya di limited sampai 0,8 sampai 0,85 kalinya lah ya gitu dari axial load capacity totalnya ya biasanya kalau mau desain ya kayak gitu kan ya kita reduce nggak klaim 100% gitu kan. Terus habis itu poin kedua yang di highlight Michael nih itu poin B di mana poin B itu zero tension terus terjadi ini one set of cracking. Coba kita lihat ya poin B. Nah, ini poin B. Mulai ada kan ini awalnya terkompres semua ya. Nah, sekarang mulai ada momen nih. Kan kalau ada momen itu kan gini ya, kalau momen itu kan tegangannya gini. Gini kan mulai segitiga kan. Jadi uniform yang kayak gini ditambah yang kayak gini. Nah, ada suatu titik di mana ininya jadi nol gitu. Jadi berarti ya ini ya segini jadinya nol kan. Jadi bentuknya kayak gini penjumlahannya kan. Gitu. Nah, ini titik penting nih di mana di sini mulai tepat sesaat sebelum tarik. Kan ini kan tetap compression semua nih kalau gambar kayak gini. Tapi ada satu titik di mana tepat mulai mau tarik mulai muncul lah ya gitu. Nah, gitu. Zero tension. Jadi tepat sesaat sebelum tarik mau keluar gitu ya. Terus at one set of crushing of the concrete. Just as the strain in the concrete on the opposite face of the column reach zero. Nah ini ya, tepat zero nih, tepat sebelum mau ada tarik. Failure loads below point B in the intersection repression cases where the section is partially cracked. Oh ya, jadi below point B itu untuk kasus-kasus di mana mulai ada partially crack gitu ya. Oke. Sekarang kita akan menuju ke selanjutnya, hal-hal penting selanjutnya dari diagram interaksi. Anggi, Freiki, si Hombing bisa mau bacain? Bisa, Bu. Region A to see compression control failure column with axial load Pn and moment M that fall on the upper branch
of the interaction diagrams between points A and C initially fail due to crushing of the compression phase before the extreme tensile layer of the reinforcement yields. Hence, they are called compression control columns. 4. Point C balance failure. Compression control limit strength. Point C in figure 11 to 13 corresponds to a strain distribution with a maximum compressive strain of 0.003 on one face of the section, and a tensile strain equal to the yield strain. In the layer of the reinforcement furthest from the compression phase of the column, the extreme tensile strength occurs of the extreme tensile layer of the steel located at D below the extreme compression fiber. ACI Code Section 10.3.2 defines this as a balance failure of each both crushing of the concrete on the compressive phase and yielding of the reinforcement nearest to the opposite face of the column, tensile phase, developed simultaneously. Traditionally of the ACI code defines a balance failure as one in which the steel strain at the centroid of the tensile reinforcement reach yield in tension when the concrete reaches its crushing strain. In the 2002 ACI code, the definition of balance failures was changed to correspond to the yield of the extreme tensile layer of reinforcement rather than the yield at the centroid of the tension reinforcement. The two definitions are the same if the tensile reinforcement is all in the one layer. Ya, oke, thank you Anggi Freiki. Nah, Anggi Freiki gini mempoint out dua hal penting lagi nih. Kan tadi kan kondisi A sama B. Nah, sekarang nih ada kondisi C dulu mungkin ya. C itu adalah kondisi balance. Kondisi balance, ini kalau lihat dari sini ya, ini kan tetap compression, ini tepat saat-saat sebelum tension terjadi ya. Ini kan masih 0. Nah, terus mulai kayak gini nih, mulai tensionnya mulai ada sedikit gitu kan ya, set-set nih misalkan. Terus nambah lagi kan, tensionnya mulai nambah lagi, mungkin segini nih misalkan kan, terus nambah hingga akhirnya kondisi balance. Kondisi balance itu di mana yang beton tepat epsilon CU, yang tulangan tepat leleh gitu. Makanya namanya dia balance gitu ya. Nah, ini titik penting nih C ini, yaitu kondisi balance itu tadi ya. Gitu. Nah, jadi kondisi balance ini adalah si strain-nya, maksimum kompresif strain, ini konkret jelas ya, 0,003 di satu sisi kan, lalu tensile-nya tepat juga leleh, yield strain, epsilon yield dari tulangan gitu ya, in the layer of reinforcement farthest from the compression phase. The extreme tensile strain epsilon T occurs in the extreme tensile layer of steel located at DT, iyalah ya, below at the extreme compression fiber. ACI code section sekian define this as balance failure, ya udahlah ya, udah di atas, in which keduanya crushing di konkret terjadi, nih crushing di konkret on the compressive phase and yielding of the reinforcement nearest the opposite face of the column. Oke, terjadi barengan ya, gitu. Makanya balance. Traditionally, ACI code define a balance failure as one in which the steel strain at the centroid of the tensile reinforcement reach yield in tension when the concrete reach its crusher. Iyalah ya. In the ACI 2002 ini definition of balance failure was changed to correspond to the yield of extreme tensile. Oke, nah jadi pentingnya itu kenapa dia dinamain balance ya, karena tepat betonnya hancur,
tepat juga tulangannya leleh, itu kan. Nah, makanya poin C itu penting. Nah, antara A sampai ke C itu tuh namanya compression control. Jadi di mana kegagalannya itu yang govern adalah compression gitu. Nah, ini ya, fail due to crushing of the compression phase before the extreme tensile layer of reinforcement yield, ya kan? Kan balance kan si tulangan baru leleh ya. Ini kan di sini tulangan baru yield nih di sini. Nah, sebelum ini kan berarti ada set ya. Jadi dari sini ke sini kan berarti tulangan belum leleh nih, baru leleh di sini nih. Jadi di sini ini compression control, di mana kegagalan kolom ditentukan oleh compression gitu. Begitu ya, makanya dia penting. Erich Marcelino bisa tolong bacain? Halo, Erich ada nggak? Nggak ada. Izan bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Ya. Number 5, point D, tensile controlled limit. Point D in figure 11, strip 13 corresponds to a strain distribution with 0.003 compressive strain on the top face and tensile strain of 0.005. In the extreme layer of tension steel, the layer closest to the tensile face of the section. The failure of such a column will be ductile, with steel strains at failure that are about 2.5 times the yield strain for grade 60 steel. ACI code section 10.3.4 calls this the tension controlled strain limit. The strain of 0.005 was chosen to be significantly higher than the yield strain to ensure the ductile behavior. 11 strip 4. Number 6, region C strip D, strip transition region. Flexural members and columns with loads and moments which would plot between points C and D in figure 11 strip 13 are called transition failures. Because the mode of failure is transitioning from a brittle failure at point C to a ductile failure at point D, corresponding respectively to steel strains of 0.002 and 0.005 in the extreme layer of tension steel. This reflected in the transition of the phi factor, which equals 0.65 tight column or 0.75 spiral column at point C and 0.9 at point D. See table 11 strip 1. Oke, thank you Izan. Nah, Izan ini melengkapi yang udah disebutin sama Anggi Freki tadi. Anggi Freki bilang ada daerah compression control gitu kan ya. Nah, lawannya daerah compression control itu adalah tensile control. Nah, jadi kita lihat ya. Nah, ini terus ditingkatin lagi ya. Jadi ceritanya ini terus mulai ditingkatin lagi sih, momennya mulai nambah gitu kan. Ini kan berarti makin gede ya, hingga akhirnya ya ini kan mentok-mentok tetap epsilon CU ya, nggak bisa nambah lagi kan ya kalau beton. Kalau kita desain kan selalu tuh epsilon CU nggak bisa nambah terus. Nah, ini habis leleh baja tuh terus meregang kan. Kalau punya kurva pengujian baja itu kan gini wing gitu kan ya. Nah, sini kan leleh nih, leleh di sini. Nah, kan dia masih bisa punya regangan banyak nih. Nah, ini nambah terus epsilon si baja terus nambah masih bisa gitu kan ya. Baja emang bisa berdeformasi luar biasa kayak gitu. Ini epsilon yield mah cuma di sini nih. Nah, kira-kira itu 0,005 lah bisa tercapai gitu. Nah, di sini titik D ini adalah batas dari tensile control gitu ya. Jadi di mana salah satunya 0,003 ini epsilon CU ya, lalu tensile strain-nya 0,005 gitu ya di steel gitu. Nah, ini pemilihan 0,005 ini dikasih tahu sih buat memastikan jelas-jelas bener-bener leleh nih, memastikan biar tetap ductile gitu. Untuk memastikan ductile behavior ini gitu terjadi. Jadi pemilihan 0,05 itu ya berdasarkan peraturan aja. Kalau pengujian ya mungkin ini bisa 0,008 bahkan mungkin bisa gitu ya. Tapi yang jelas 0,005 sudah dipastikan melewati epsilon yield dan sudah dipastikan ductile behavior terjadi itu tadi ya gitu.
Nah, dari batas si balance sampai ke tensile limit ini ya, tensile control limit, itu namanya zona transisi, transition region. Itu juga yang di point out Izan gitu ya. Terus coba kita lihat ya, C ke D ya antara itu sih. Intinya antara dari tulangan leleh sampai mencapai si 0,05. Ini ya, transition because mode failure is transitioning from a brittle di poin C. Jadi poin C itu masih brittle ya karena dia balance kan. Jadi bayangin aja tepat ini si tulangan meleleh itu betonnya udah ambrol. Jadi kan brittle ya gitu. Jadi dari C menuju D itu dari brittle menuju ductile gitu. Nah, jadi steel strain dari 0,02 dan 0,005 itu ya epsilonnya, terus transisi pi juga. Kalau misalkan buka lagi slide awal-awal, kalau dia terkontrol tarik itu pi-nya besar kalau pi-nya. Tapi kalau dia terkontrol tekan itu pi-nya kecil. Nah, itu juga yang di slide awal tuh itu juga udah dibahas. Ini juga makanya karena dia terkontrol tekan tuh kita nggak suka ya. Yang namanya compression control nih kita nggak suka karena brittle. Ini balance saja masih brittle karena tepat tulangan leleh, si betonnya juga leleh gitu ya, masih brittle itu. Nah, kita mau tulangannya leleh duluan aja. Kita inginnya lebih ductile gitu. Nah, kalau kondisi ductile, pi-nya itu kita lebih gede gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita akan bahas ya. Jadi ada 0,65 untuk yang pakai sengkang lah ya, sama 0,75 kalau pakai spiral. Terus poin C 0,9. Oh, nah, jadi kalau di poin C kan brittle ya. Baik, kita ngurangin kapasitas tuh sampai 35% kan, 65 ini 35%, atau 25% kita reduce kapasitasnya, karena kita nggak suka tuh terkontrol tekan tuh. Nah, sedangkan kalau terkontrol tarik, di D ini kan udah ductile ya, kita cuma ngurangi 10% gitu. Jadi, itulah kenapa kita suka banget sama yang ductile, dan kita tidak suka dengan yang brittle atau getas gitu ya. Nah, ini ringkasannya lah. Ringkasannya bisa dibaca ya. Jadi kalau compression control itu maksimum compressive strain-nya epsilon CU gitu ya. Lalu maximum tensile strain at ultimate itu range antara 0,03 compression strain dan 0,002 tension strain. Kalau transition epsilon CU-nya sekian juga gitu ya, selalu kan ya. Lalu epsilon T-nya tuh kisarannya 0,02 sampai 0,05 gitu ya. Nah, kalau yang udah tension control, ini tetap ya, epsilon T greater than ini gitu. Terus habis itu terrepresentasi juga di kalau kita pakai LRFD di peraturan gitu ya. Itu kalau kondisinya compression control nih, terkontrol tekan, pi buat kolom yang sengkang itu 0,65. Tapi kalau yang tension control tuh 0,9, kan lumayan tuh. Ini ngurangin 10%, ini 35%. Jadi kita suka ini, kita confident lah ya. Jadi cuma ngurangi 10%, kalau ini kita ngurangi 35% karena kita nggak mau ini terjadi. Nah, diantaranya ya pakai ini ya, peralihan aja pakai rumus. Terus habis itu, kalau misalkan pakai kolom bulat ya, pakai spiral, itu kalau terkontrol tekan pi-nya 0,75, kita reduce 25% kan ini. Kalau dia terkontrol tarik, kita tetap cuma nge-reduce 10% gitu ya. Jadi ini kan pi ini kan bakal ada di grup kapasitas. Jadi sekali lagi kalau kalian PMN gini kan ya, lebih besar dari MU. Kalau ininya lebih kecil kan kita lebih underestimate kekuatan gitu loh. Kita underestimate kekuatannya gitu. Jadi ini beneran underestimate banget kan gitu. Karena kita nggak mau compression control terjadi. Tetapi kita lebih ingin
tension control terjadi. Terkontrol tarik kita suka karena lebih ductile. Sekali lagi gitu ya. Makanya peraturan sendiri strict nih. Kalau terkontrol tekan 0,65, 0,75 gitu ya. Tapi kalau terkontrol tarik 0,9, 0,9 gitu. Di antaranya ya udah pakai rumus ini gitu aja ya. Zona transisi di antaranya. Gitu. Thomas Rahmat Daily bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Ya. Gambar 7.10.A adalah gambar penampang kolom dengan tulangan dari lapis 1 sampai 4, di mana distribusi regangan dari masing-masing lapis tulangan ditunjukkan pada gambar 7.10.B. Tulangan lapis 1 memiliki regangan epsilon 1, luas tulangan S1, dan jarak ke serat paling tertekan sebesar D1. Dengan menggunakan perbandingan segitiga pada diagram regangan, didapat C sama dengan 0,003 per 0,003 dikurang Z epsilon Y dikali D1 sebagai persamaan 7.11 dan epsilon SI sama dengan C minus DI per C dikali 0,003 sebagai persamaan 7.12, di mana Z diambil positif untuk regangan tekan. Epsilon I sama dengan regangan pada lapis ke I. DI sama dengan jarak pada lapis ke I. Oke, thank you Thomas Rahmat Daily. Nah, ini adalah step by step nih kalau kalian ngitung sebenarnya tadi roadmap-nya udah dikasih tahu ya caranya bikin tuh. Jadi misalkan kita punya awalnya nih pure aksial kan strain diagramnya kayak gini. Kalau terus aja tambahin lagi mulai gini lah ya. Awalnya kan compression semua gini, mulai ginilah, set nih, mulai gini kan. Lalu terus lagi tambahin strain-nya mulai ke titik B nih, yang gini. Lalu tambahin terus, mulai ada tarik gitu kan, kecil misalkan. Lalu tambahin lagi terus, hingga akhirnya tekan sama tarik fail barengan. Ini gambarnya kira-kira gitulah ya, misalkan nih epsilon yield pas ya. Terus tambahin lagi, epsilon yieldnya ningkat lagi sampai ke 0,005, bahkan lebih dari 0,05. Ya gitu terus. Nah, ini semua di plot tuh, ini semua dilanjutin nih. Maksudnya ini dilanjutin sampai proses ini nih, dari strain, bikin stress block kayak gini, lalu bikin internal force, lalu tinggal sigma momen dimanapun, di titik manapun, sama sigma H aja, PN di titik, ya sigma H gitu ya, sigma H aja gitu. Nah, jadi catat gitu ya, gitu. Jadi kayak gitu terus, ini dibikin sampai sampai sini nih, sampai ke sini ya, dicatat PNMN gitu. Lalu ini bikin lagi, catat lagi sampai PNMN. Ini strain diagram yang ini catat lagi sampai PNMN. Strain diagram yang ini catat lagi sampai PNMN itu. Lalu yang ini catat lagi sampai PNMN. Lalu ini catat sampai PNMN. Lalu ini juga catat sampai PNMN gitu terus. Nah, nanti kan dapat titik-titiknya nih. Habis itu dihubungin, dapatlah diagram interaksi gitu ya. Nah, jadi ini kayak step by step ngitungnya aja. Kalau misalkan punya kolom kayak gini, analisisnya caranya gimana ya, tinggal kayak gini ya. Jadi ini tulangan yang di sini ini D4, tulangan yang sini jaraknya D3, tulangan yang sini jaraknya D2, tulangan dari sini jaraknya D1. Nah, kira-kira gambar strain-nya itu seperti ini. Kalau ini berarti kondisi yang udah mulai agak ada tarik kan ya. Yang ini nih misalkan yang ini nih udah ada tarik dikit gitu kan. Nah, tinggal perbandingan segitiga kan, kalau udah tahu atas, sudah tahu bawah, kan sebenarnya selalu ini 0,003 lah ya. Ini juga 0,003. Ya ini karena belum penting ya, belum titik penting. Nah, ini 0,003, di sini 0 kan tinggal perbandingan aja segitiga. Yang ini 0,003 ada tariknya dikit, mungkin belum titik penting juga, tapi kan ya bisa kita modelin ya, misalkan ini mau suatu epsilon yang kurang dari epsilon yield misalkan, kan tinggal perbandingan segitiga. Ya gitu aja tuh maksudnya. Jadi ini cuma perbandingan segitiga nih, yang kita sendiri juga udah belajar berkali-kali. Depan kan tinggal kayak gitu ya, depan ya ini nih. Tinggal ini misalkan mau ngitung, ini kita udah tahu mau ngitung yang ini, kan tinggal ini dibagi ini sama dengan ini dibagi
C gitu kan ya. Gitu aja terus nanti dapat yang ini. Lalu nanti ngitung dapat yang ini, dapat yang ini, dapat yang ini. Lalu habis itu bikin stress blocknya kayak gini. Kan tinggal epsilon S dikalikan apa namanya? F yield ya. Nah, itu salah, dikalikan ini ya, apa? Modulus, sorry, kali modulus kan dapat ini ya, tegangan. Terus habis itu dapat ini, Fs3 itu ini, terus dapat ini lagi, lalu ini juga dapat kan, lalu habis tegangan kayak gini bisa dapat internal force. Internal force tinggal sigma H itu jadi Pn, lalu sigma momen di titik manapun jadi Mn gitu. Terus catet gitu aja terus. Jadi apapun sectionnya kayak gitu caranya ya buat mendapatkan diagram interaksi. Muhammad Fardin Ghifari bisa tolong bacain. Boleh. Oke. Tegangan pada baja tulangan sama dengan Fsi sama dengan epsilon Si Es, but minus F yield kurang dari sama dengan Fsi kurang dari sama dengan F yield. Tegangan pada beton diasumsikan sebagai tegangan blok ekivalen berbentuk segi 4, di mana tingginya adalah sebesar A sama dengan beta 1 C. Lihat gambar 7.10.C, di mana nilai beta T, beta 1 sama dengan 1,09 dikurang 0,008 Fc prime, but not more than 0,85 nor less than 0,65. Oke, thank you Muhammad Fardin Ghifari. Nah, ini tadi sebenarnya udah disinggung juga sih, ini proses buat dapetin Fs4 tadi kan epsilon dikalikan modulus, bener kan ya. Tetapi ya karena dia belum leleh, makanya dia antara leleh sama ini ya, minus F yield sampai positif F yield. Terus ya udah gitu terus ya, lalu dapat di sini, terus habis itu tegangan beton ya kita udah tahu ya, stress block pakai ini. Terus jangan lupa beta satunya ini tetapi tidak lebih dari 0,85 dan juga kurang dari 0,65. Dinda Aisyah Aulia bisa tolong bacain? Bisa Bu. Gaya pada beton CC sama dengan 0,85 Fc prime kali A kali B. Gaya pada baja tulangan untuk masing-masing lapisan tulangan. Jika A lebih kecil dari DI, maka Fsi sama dengan Fsi kali ASI, positive in compression. Jika A lebih besar daripada DI, maka Fsi sama dengan Fsi dikurang 0,85 kali Fc prime kali ASI. Oke, thank you Dinda. Nah, jadi Dinda ini tadi kan yang baca udah beres lah ya. Nah, Dinda menghitung buat konkretnya ini 0,85 Fc prime dikali A kali B ya, ini kita udah tahu lah ya. Terus habis itu Fsi juga tinggal tegangan yang tadi udah dihitung dikalikan E tadi kan ya, epsilon ini, modulus maksudnya. Lalu dikalikan luasan si tiap layer, ya udah ngitung aja ya ini, tiap layer aja nih AS3 ini dikalikan sama tegangan S3 gitu ya. Nanti bisa bikin internal force-nya ya, internal force-nya. Jadi ini internal force nih yang udah force, kalau ini kan masih stress ya. Intinya bikin ini nih, kayak gini nih. Ini. Nah, ini ya, bikin ini nih. Nah, ini kan cuma CC-nya tadi kan udah dihitung ya. Lalu CS-nya nih, tadi juga udah dihitung. CS tadi itu yang ini, yang dibacain sama Dinda tadi itu adalah CS. Nah, ini ya, Fsi sampai ke tiap layer tulangan gitu. Nah, ini sebenarnya kalau A kurang dari DI, bentar ya, A kurang dari DI. Kalau A kurang dari DI, berarti dia tension ya, berarti ini tension. Jadi dia ada di zona tension. Bayangin aja nih, misalkan A-nya segini nih, A-nya segini kan. Nah, berarti kan AS4 ini tulangan tekan ya, CS maksudnya. Sedangkan yang AS3 sampai AS2, AS1 ini adalah tulangan tarik, makanya dia T gitu ya. Makanya kalau tarik kan tinggal
tegangan dikalikan luasan. Tapi kalau dia masuk tulangan tekan kan tinggal luasannya ya. Terus habis itu ini jangan lupa dikoreksi dengan luasan konkret gitu. Makanya ini masuk ke zona tekan, compression. Ya gitulah ya. Gitu. Nah, makanya maksudnya itu kalau A kurang dari DI berarti dia ini adalah tulangan apa namanya? Ini A kurang dari DI. Nah, ini nih misalkan untuk D3 gitu. Jadi dia tulangan tarik gitu. Oke, nah kalau udah misalkan udah dapet internal force-nya, internal force diagram, nah kita tinggal sigma H aja, sigma H dapat PN, lalu sigma momen di titik manapun dapat MN. Gracia Keles Stella Angelin bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Kapasitas beban aksial nominal Vn sama dengan CC tambah sigma N sigma I sama dengan 1 sampai N FSI persamaan 715. Kapasitas momen nominal Mn sama dengan CC dalam kurung H per 2 dikurang A per 2 ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N dikali FSI dalam kurung H per 2 dikurang DI. Persamaan 7.16. Ilustrasi gaya dan lengan momen dapat dilihat pada gambar 7.11. Oke, thank you Gracia Kelestella Ejelin. Nah, jadi ini yang dibikin nih tadi. Jadi kita bikin dulu ya. Ini internal force-nya kayak gini kan. Ya udah, habis itu tinggal sigma H sama sigma momen gitu. Jadi kita dapat couple pasangannya lah ya, PN sekian itu bisa menahan MN sekian. Nah, ini satu titik nih, ini baru satu titik. Terus kayak gitu lakuin buat tiap diagram regangan. Jadi tiap kayak gini bikin MN PN berapa, MN berapa, ini bikin lagi PN berapa, MN berapa, catat. Ini bikin lagi PN berapa, MN berapa, catat lagi. Ini bikin catat lagi, catat. Terus ini juga bikin yang ini ya, bikin yang ini, catat lagi, bikin yang ini, catat lagi, lalu ini titik-titiknya dapat semua, lalu dihubungin, lalu bisa dapat diagram interaksi gitu. Ya, begitulah cara membuat diagram interaksi dari suatu kolom. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi diagram interaksi kayak gitu ya caranya bikin itu untuk satu section tuh gitu. Dan itu apa namanya? Beda tulangan lagi ya, beda lagi ya diagram interaksinya gitu. Jadi seperti itu untuk mendapatkan satu diagram interaksi seperti ini. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita lanjut lagi nih. Raden Mas Blasius Sosrodinario bisa tolong bacain? Baik, Bu. Geser pada kolom atau pada komponen struktur yang mengalami aksial. Kekuatan geser yang disediakan beton untuk komponen struktur yang dikenai tekanan aksial mengikuti persamaan 7.17, sedangkan untuk komponen struktur yang dikenai tarik aksial mengikuti persamaan 7.18. VC sama dengan 1 plus NU per 14 AG dikali lambda dikali akar FC prime per 6 dikali BW dikali D adalah persamaan 7.17. VC sama dengan 1 ditambah NU per 3,33 AG dikali lambda dikali FC prime per 6 dikali BW kali D adalah persamaan 7.18, di mana NU adalah gaya aksial satuan Newton, AG adalah luas penampang kolom satuan milimeter persegi. Oke, thank you Raden Mas Blasius. Nah, jadi kolom itu selain nahan aksial dan juga nahan momen ya, pokoknya P, MN gitu ya, itu juga jelas-jelas ada geser. Nah, kan konsepnya sama ya, buat ngedesain geser selalu VN harus lebih besar dari VU, di mana VN sendiri itu adalah kontribusi dari konkret ditambah kontribusi dari sengkang. Nah, kalau di beton kan 1/6 akar FC prime itu kan ya di beton. Nah, kalau di kolom gunakan rumus yang ini. Jadi kalau kolomnya itu terkena tekan pakai yang ini, kalau kolomnya terkena tarik pakai yang ini. Gitu aja sih buat kesini nih, buat ngitung geser di kolom.
Agung Rahmat Hadiah bisa tolong bacain. Example 6 checking the shear capacity of a column subjected to axial compression plus shear and moments. A 300 mm. Maaf sebentar. Halo, kayaknya ke mute deh. Ya, tadi berisik dari luar. Oh, oke. A 300 mm. X 300 mm column with FC prime equals 20 megapascal and longitudinal steel and ties having Fy equals 420 megapascal is subjected to a factored axial force, moments and shears as shown in Fig 6 to 45. 1. Compute the nominal shear force in the column, summing moments about the centroid at one end of the column. We find that the factor shear is VU sama dengan 57 tambah 27 kilonewton. M per 3 meter sama dengan 28 kilonewton. Vn sama dengan VU per Pi sama dengan 28 dibagi 0,75, hasilnya 37,3 kilonewton. Oke, thank you Agung Rahmat Hadiah. Ini ada contoh ya, kalau buat menahan geser. Tadi kita intinya kalau menahan PN sama NN ini kita harus interaksi antara keduanya ya. Intinya adalah ini adalah batas dari kapasitas si kolom. Jadi kalau misalkan nih kapasitasnya di sini, si titik pasangan PU gaya luar sama MU gaya luar itu di mana? Plot aja di sini nih. Kalau dia ada di dalam, oh berarti kolomnya kuat gitu aja. Jadi untuk ngecek kolom kuat terhadap aksial dan momen itu harus meninjau diagram interaksi ini gitu ya. Kalau misalkan gaya ini pasangannya ini ternyata kalau di plot ini ada di luar, nah berarti kolomnya fail gitu ya, gitu. Nah, untuk geser sendiri ini ada contoh seperti yang udah dijelaskan kasusnya tadi sama Agung Rahmat Hadiah tadi ya. Jadi misalkan ada 300 kali 300 kolom, FC prime-nya 20. Lalu longitudinal steel sama ties-nya F-build-nya sekian. Terus menahan axial force, moment, dan juga shear 645. Nah, ini kebetulan udah dikasih tahu ya, ini section-nya. Terus ini udah dikasih tahu ya gaya dalamnya. Jadi ini tuh bentuknya di atas, kolom yang atas tuh ada momen ujung sekian, yang di bawah momen ujung sekian. Yang di atas 57 kN, yang bawah 27 kN, lalu kena aksial 620 gitu ya. Terus ada geser 28 kN sama ini ya, 28 kN, tingginya si kolom 3 meter. Nah, VU-nya ini pakai ini adalah momen di atas ditambah momen di bawah, momen top ditambah momen bottom dibagi ininya tingginya. Ini kayak statika aja ya. Jadi kan tadi momennya ini ya. Ya gini kan ya. Jadi kan momen atas ditambah momen bawah dibagi jaraknya gini. Nah, ini kan jadi jadi geser ya. Itu kan statika aja ya. Nah, itu ternyata dapatnya 28 kN. Nah, lalu kita kan selalu desainnya VVN kan, makanya VN-nya jadi VU per V 37,3 kN. Gitu. Oke, ya gitu aja sih. Itu baru VU ya. Terus kita mulai hitung. Kevin Vinoza bisa tolong bacain? Dua arc stirrups required by ACI section 11.5.5.1. No stirrups are required if Vn lebih kecil dari Vc per 2, di mana Vc sama dengan 1 tambah NU per 14 AG dikali akar FC dikali BW dikali D per 6 sama dengan 1 ditambah 620.000 per 14 dikali 90.000 dikali akar 20 per 6 dikali 300 dikali 240 per 1000 sama dengan 80 kN. And VC per 2 sama dengan 40 kN. Since Vn sama dengan 37,3 kN is less than VC per 2, shear
reinforcement is not necessary if it were required. These are a spacing of not more than d/2 would serve as shear reinforcement. This should be used over 1/4 of the column length from each end. Oke, thank you Kevin. Nah, jadi kita udah tahu ya, kita bakal menahan si ini nih. Ya, VU sekian, berarti kita harus mempersiapkan VN sekian gitu kan ya. Jadi ini musuh nih, udah tahu kan ya musuhnya. Nah, sekarang berapa kan sekali lagi VN itu VC sama VS gitu kan ya. Nah, VC pakai rumus yang nahan tekan berarti ya. Nahan tekan berarti rumus yang sorry gimana sih? Nah, ya ini ya. Kalau dia nahan tekan yang atas, kalau dia nahan tarik yang bawah. Nah, ini kita pakai rumus kalau kolom nahan tekan, karena kita udah tahu jelas-jelas kolomnya ini kan ini kan ketekan ya kolomnya gitu. Jadi kita pakai rumus VC kolom menahan tekan. Jadi kelihatan banget ya kalau kolom itu kegeser sambil nahan tekan sama kegeser sambil nahan tarik, itu kapasitasnya beda. Jadi dapatkan highlight itu berarti karena rumusnya aja beda kan. Nah, ternyata segini nih 80 kN gitu ya. Nah, ACI sendiri bilang itu nggak perlu nambah stirrup, nggak perlu nambah sengkang kalau VN-nya kurang dari VC/2 gitu. Nah, ini VC/2 kan 40, VN-nya sekian, itu ternyata kurang dari VC/2. Nah, jadi ternyata itu nggak perlu punya tulangan transversal nih, nggak perlu nambah stirrup nih, is not necessary gitu. Nah, kalau misalkan dibutuhkan ties at a spacing of not more than d/2. Jadi spasi maksimum d/2. Jadi kalau dibutuhkan spasi maksimum sengkang d/2 ya. This should be used over 1/4. Jadi 1/4 dari kolom tiap ujung dari ujungnya. Ya udah deh. Terus ada hal yang penting, jadi intinya gitu ya, kalau misalkan jadi sebenarnya ini tanpa ditambah stirrup aja udah oke berarti ya, gitu. Nah, jadi nggak perlu gitu ya. Nah, kalau perlu, kalau misalkan perlu, ya udah hitung aja VS perlu gitu ya. VS perlu kalau misalkan VC sekian, VS perlunya butuh berapa gitu ya, karena sekali lagi VN sama dengan VC plus VS. Dan jangan lupa pasangkan, kalau misalkan ternyata cuma butuh D10-300 misalkan, nah itu jangan lupa ini spasi maksimum. Nah, spasi maksimum itu kan D-nya kolom tadi ya kira-kira ini ya 240 lah ya, 240/2 kan 120. Nah, berarti nggak bisa pasang spasi 300 gitu ya, harus pasang spasi 10-200 lah minimal, 10-225 gitu, jarak 225. Karena ini harus maksimum sekian, nggak bisa masang jarak 300. Kalau misalkan butuhnya 300 ya, sekali lagi ini govern, D/2-nya lebih govern, nggak bisa pasang jarak 300, tetapi pasanglah di bawah ini, ya 225 atau 200 boleh. Oke, gitu ya buat desain kolom. Maksudnya geser kolom. Nah, sekarang hal yang penting adalah kalau kita mau mutus tulangan nih, reinforcement splices. Laras bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Oke. Sambungan tulangan reinforcement splice pada gedung yang didesain sebagai gedung tidak tahan gempa untuk gedung bukan di daerah gempa, maka sambungan tulangan kolom berada di dekat atas lantai. Lihat gambar 7.12. Pengaturan posisi tulangan pada sambungan tulangan kolom dapat dilihat pada gambar 7.13. Ketentuan mengenai sambungan tulangan kolom diberikan oleh ACI kode section 12,17,2 strip 12.17.4. Lap splice ada dua tipe. Yang pertama, compression lap splice. Panjang lap splice mengikuti ketentuan ACI kode section 12.16.1 atau 12.16.2 dengan faktor pengalih sesuai section 12.17.2.4 atau 12.17.2.5.
Yang kedua ada tension lap splice mengikuti ketentuan IC kode section 12.2.2 atau 12.2.3. Untuk memudahkan menentukan panjang lap splice dapat dipergunakan tabel A19M atau A13. Oke, thank you Laras. Nah, jadi kira-kira tuh, udah selesai. Nah, jadi kira-kira tuh, nih ceritanya adalah kalau misalkan mutus tulangan, kan tulangan tuh panjangnya mentok ya. Jadi misalkan gedung kalian 30 meter kan nggak ada tulangan sepanjang 30 meter. Nah, pasti ada pemutusan tulangan, ceritanya itu ya. Apa itu reinforcement splices adalah pemutuskan tulangan. Nah, karena tulangan diputus jadi harus sambung ya gitu ya, makanya namanya sambungan tulangan. Nah, intinya adalah kalau kita mutus tulangan, set gitu ya, putus. Terus nggak bisa tulangannya baru lanjut lagi di sini gitu. Ini kan ada yang nggak kena tulangan nih. Nah, ini fail nih struktur kita, nggak boleh kayak gini nih. Gini tuh sangat-sangat nggak boleh. Jadi ada satu potongan yang nggak kena tulangan sama sekali, itu nggak boleh banget, itu satu ya. Itu aja nggak boleh nih. Ya boro-boro itu nih. Misalkan nyambung gini aja nih, set nyambung seginilah, tepat langsung gini. Itu juga nggak boleh. Nah, terus misalkan nih, itu kan nggak boleh ya. Kalau misalkan nyambungnya cuma udah kena aja seuprit gitu, ini juga nggak boleh nih, cuma overlap seuprit kayak gini tuh nggak boleh gitu. Nah, jadi ada persyaratannya. Dia harus overlap. Jadi kalau kita mutus tulangan itu harus adanya overlap. Harus overlap kayak gini, set, set. Nah, berapakah overlap ini gitu ya? Set, set, set. Nah, ini berapakah overlap ini? Nah, itu ditentuin. Kalau dia compression lap splice itu baca yang section sekian. Kalau dia tension, jadi intinya adalah yang mau disambung ini adalah elemen tekan gitu, ini pakai yang atas gitu ya. Tapi kalau yang penyambungan tulangan itu buat section menahan tarik, pakai yang ini gitu. Jadi beda ya, ini harus overlap berapa itu beda. Kalau dia ada di batang tekan berarti kita harus pakai compression lap splice. Tapi kalau batang tarik kita harus pakai tension lap splice. Ya intinya gaya apa nih yang ditahan gitu ya. Kalau gayanya tarik beda dengan kalau dia nahan tekan gitu intinya. Seperti itu ya. Nah, ini ada catatan nih. Kalau gedung nggak tahan gempa, dia boleh disambung di kolom dekat atas lantai gitu ya. Tetapi kalau gedung tahan gempa harus pasang di ini ya. Jadi sebenarnya buruk sih kalau masang di awal-awal di atas lantai gitu, maksudnya kalau bisa tuh di tengah-tengah lantai gitu, yang momen sama gesernya itu minimum gitu. Jadi kalau bikin sambungan tuh sebenarnya di lokasi momen sama gesernya minimum ya gitu. Jadi sebenarnya dijauhi sih sebenarnya sambungan kolom berada di dekat atas lantai gitu. Nah, kira-kira kayak gini nih, misalkan misalkan ini berarti ini nih, misalkan ada sambungan ke kolom lainnya kan, jadi ini berhenti sampai sini nih. Nah, lalu ini juga berhenti sampai sini. Terus ini kan ada yang tumpang tindih ya, yang overlapnya nih. Nah, itu namanya lap splice gitu. Nah, ini ada aturan-aturannya ya. Ini ties pertama harus S/2, terus habis itu spasi ties-nya juga diatur ya. Seperti ya, kita juga cross check ke sini tadi kan, kita kan tadi desain ties nih. Harus tidak lebih dari D/2 dan seterusnya. Maksudnya desain stirap lah. Terus ini juga ya stirap pertama tidak lebih dari 3 inch, lalu one set of band, ini karena ditekuk ya. Terus ada extra ties seperti pasal 7813 gitu selama dalam 6 inch, berarti ini dalam 6 inch ya. Terus ini ya, ini jarak ties maksimum lah ya. Terus habis itu kalau misalkan eksterior, ini kalau interior ya, kalau eksterior ya kayak gini ya, tetap butuh ada lap splice kayak gini gitu ya, tetap ya ini S/2, ini jarak S maksimum, jangan lupa di cross check ya. Terus if 3 inch or more use dowel, harus butuh nambah dowel kalau ininya offsetnya lumayan gede, misalkan di sini gitu ya.
Terus habis itu ini juga ya S/2, terus ini S maksimum, jangan lupa. Ini one side of pen ya, karena ditekuk tadi. Ini ada dowel kayak gini nih. Terus cross tie, enclosing, and anchorage of beam bars. Oke, ya ini cross tie-nya harus masuk gitu ya. Seperti itu. Terus ya kira-kira kayak gini ya. Jadi ini bar dari atas, kolom atas, ini bar dari kolom bawah. Jadi ini overlap-nya nih kalau dipotong bentuknya kayak gini. Terus ada aturan ini ya. Jadi ada jaraknya harus nggak boleh, tetap harus apa ya, harus sesuai ini gitu loh. Jadi nggak malah mepet-mepet nempel gitu maksudnya. Ini juga tidak boleh kurang dari 1,5 inch, 1,5 berdiameter atau 1,5 1/3 ukuran agregat. Oke deh, seperti itu mendesain kolom. Apa ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, sekian aja nih kuliah beton 1 kita. Akhirnya kuliah kita selesai. Intinya berarti setelah mengambil struktur beton 1 ini, berarti teman-teman itu udah bisa mendesain balok, kolom, lalu baik itu untuk lentur, aksial, tulangan geser, torsi, terus kalau mau ngeklaim pelat gitu ya. Jadi itu semua harusnya sudah dikuasai setelah menyelesaikan mata kuliah beton 1. Oke, kalau nggak ada mungkin seperti itu aja nih kuliah kita gitu ya. Untuk terakhir kali ada latihan kolom ya, karena belum latihan kolom. Jadi silahkan dibuka IDE-nya. Latihannya ditunggu seperti biasa besok sampai 23.59. Oke, kalau gitu aja kuliah hari ini. Nanti saya minta tolong Laras buat validasi. Seperti biasa kalau Baik, ngerjain Bu. Oh ya, sama-sama. Seperti biasa kalau misalkan ada masalah waktu ngerjain ini ya, ketika mereview atau mengerjakan latihan, ada masalah silakan chat saya di IDE.